Kisah Empu Raksabaya, Empu penjaga batas takdir. Pada masa ketika besi masih dipercaya memiliki nyawa, dan api belum tunduk pada keserakahan manusia, hidup seorang empu yang kelak dikenal dengan nama Raksabaya. Ia tidak lahir dari keluarga bangsawan, juga tidak diwarisi bengkel tempa. Raksabaya tumbuh di pinggir hutan, dekat rawa sunyi tempat kabut turun lebih awal dari senja. Sejak kecil, ia telah berbeda. Ia dapat mendengar bunyi besi sebelum dipukul, dan merasakan getaran pamor bahkan sebelum logam disatukan. Orang-orang tua berkata, anak itu melihat lebih jauh dari mata manusia. Ilmu yang tidak diminta. Raksabaya berguru pada banyak empu, namun tak satu pun mampu mengajarinya hal terpenting, cara memadamkan penglihatan batinnya sendiri. Ia melihat niat orang sebelum mereka berbicara. Ia tahu siapa yang kelak akan berkhianat, dan siapa yang mati oleh keserakahannya sendiri. Karena itulah ia jarang tersenyum, sebab dunia terlalu terang baginya. Gurunya pernah berkata pelan, ilmumu bukan untuk mencipta senjata, tetapi untuk menjaga batas antara kuasa dan petaka. Tempat yang sunyi. Ketika akhirnya membuka perapian sendiri, Empu Raksabaya menempa dengan cara berbeda. Ia tidak menyukai api besar, tidak pula denting palu yang tergesa. Ia berpuasa sebelum menempa. Ia berdoa bukan agar kerisnya sakti, melainkan agar tidak salah tuan. Setiap bilah yang lahir dari tangannya selalu terasa aneh bagi pemiliknya. Bukan karena berat, melainkan karena seperti sedang dinilai. Banyak penguasa datang membawa emas, namun pulang dengan tangan kosong. Sebab Raksabaya menolak orang yang berniat memerintah dengan darah. Malam bayangan. Suatu malam tanpa bintang, saat angin berhenti bergerak, datanglah sesosok bayangan tanpa rupa. Ia tidak melangkah, namun tiba-tiba sudah berdiri di hadapan perapian. Bayangan itu meminta dibuatkan keris yang mampu menyimpan ambisi manusia, bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengembalikan niat busuk kepada pemiliknya sendiri. Empu Raksabaya menolak. Ia tahu, pusaka seperti itu akan menjadi cermin yang terlalu jujur bagi dunia. Namun bayangan itu berkata, jika tidak kau buat, keserakahan akan lahir tanpa pengingat. Kelahiran keris getih bayangan. Dengan hati berat, Empu Raksabaya menempa keris itu. Ia menggunakan besi tua yang pernah tertanam di medan perang, dicuci dengan air rawa dan doa penyesalan. Api menyala tanpa suara. Pamor muncul seperti bekas luka lama. Bilahnya hitam, seakan menolak cahaya. Keris itu diberi nama Getih Bayangan. Sejak keris itu ada, banyak penguasa jatuh tanpa perang. Bukan karena ditusuk, melainkan karena niatnya sendiri berbalik menghancurkan hidupnya. Pengasingan. Menyadari bahwa batas telah terlampaui, Empu Raksabaya memadamkan perapiannya. Ia mengubur alat tempa, menutup bengkel, dan memilih hidup sebagai pertapa. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan dunia yang belum siap bercermin pada dirinya sendiri. Warisan yang abadi. Tidak ada makam Empu Raksabaya. Tidak ada catatan resmi tentang wafatnya. Namun pusaka-pusaka buatannya masih beredar, dikenal dengan sifat yang sama, panas bagi yang serakah, adem bagi yang jujur. Pesannya hanya satu, diturunkan dari mulut ke mulut. Keris bukan alat kekuasaan, ia hanya cermin. Dan yang paling berbahaya di dunia adalah manusia yang takut melihat dirinya sendiri. Sejak itu, nama Empu Raksabaya disebut dengan nada pelan, bukan karena takut, melainkan karena hormat.